Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji dan syukur mari sama-sama ketemu pada kedapan hadirat Tuhan, hanya akan kata berkat dan cinta kasih dari Tuhan. Kita semua masih diberikan kesehatan dan masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Adik-adik semua, untuk itu mari sama-sama Kak Karya mengajak kita semua, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan dengan kita mengangkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan, dilanjutkan dengan lagu yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Tiba saatnya kita akan memulai kita punya kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu, mari adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, dan kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kini tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami. Mari Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Doa ini supaya kami Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, tiba saatnya kita akan menyanyi lagu yang ada gerakan. Kak Karya yakin dan percaya adik-adik yang di rumah semua masih dalam keadaan semangat. Untuk itu Kak Karya jemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyi lagu yang berkata, saya tahu sadar siap dan melakukan. Dilanjutkan dengan lagu cuy cuy pam pam pam. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap. Siap saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap. Siap saya tahu sadar siap dan melakukan. Baik, lagu selanjutnya mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata cuip cuip pam pam pam. Baik adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kotong akan mendengarkan kotong kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitab, persiapkan hati, dan mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan makasih, terima kasih Tuhan Engkau telah menuntun kami dari awal sekolah minggu hingga tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit nasihat firman-Mu. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mohon Engkau kosongkan hati pikiran kami, agar apa yang sebentar kami dengar jangan lalu dan sia-sia, melainkan dapat tertanam dan tetap dalam hati batin kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari kitab pertama Korintus 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Di bawah perikop, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi, sebab sekalipun kamu, anak-anak, mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah ya dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita simak video dari 2 ekor kambing yang ingin menyeberang sungai. 2 kambing yang sombong. Pada suatu hari, di sebuah hutan indah yang dihuni berbagai jenis binatang, hiduplah 2 ekor kambing yang tinggal berseberangan. Satu kambing putih di bagian sisi barat hutan, dan satu lagi yaitu kambing hitam di sisi timur hutan. Hutan itu dipisahkan oleh sungai yang membuat 2 ekor kambing tersebut tidak dapat melihat satu sama lain. Kedua kambing itu sama sombongnya. Mereka selalu menyombongkan diri kepada penghuni hutan lainnya. Lihatlah aku, tubuhku kekar, kulitku putih bersih. Akulah binatang yang paling menawan di hutan ini, kata kambing putih kepada beberapa binatang di hutan bagian barat. Di sisi lain, kambing hitam pun tidak kalah sombongnya. Lihatlah aku, mempunyai tanduk yang sangat kuat, tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indahnya. Aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanku di hutan ini. Seluruh penghuni hutan di hutan itu tidak menyukai kedua kambing tersebut.
Hingga suatu ketika, turun hujan yang sangat lebat di hutan itu dan menyebabkan satu pohon besar tumbang. Pohon itu pun menjadi jembatan di antara kedua sisi hutan tersebut. Esokan harinya, di sisi barat, kambing putih sedang berjalan di pinggiran sungai dan melihat sebuah pohon telah tumbang menjadi jembatan untuk sampai ke hutan sebelah timur. Aku belum pernah pergi ke hutan sana. Aku yakin penghuni di sana akan kagum melihat pesonaku. Di sisi lain, kambing hitam pun sedang berdiri di sebelah timur hutan dan melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberang ke hutan barat. Wah, aku belum pernah ke hutan seberang. Aku yakin penghuni di sana akan memuji keelokan tandukku dan takjub akan kegagahanku. Akhirnya, keduanya pun segera bergegas untuk menyeberangi hutan tersebut. Namun, jembatan itu tidak bisa dilalui oleh 2 ekor kambing sekaligus. Akhirnya, di tengah jembatan mereka pun saling bertemu. Kambing putih berkata, "Hei, kau harus minggir. Akulah yang berhak melintasi jembatan ini. Karena akulah hewan yang paling mempesona di hutan ini. Tidak sepertimu, warnamu hitam seperti arang. Jadi, aku perintahkan dirimu untuk minggir." Mendengar perkataan kambing putih, kambing hitam pun menjadi naik pitam. "Hei, lancang sekali kau. Akulah hewan yang terkuat di hutan ini. Tandukku besar dan kuat, tidak sepertimu. Warnamu putih dan mudah untuk dinodai. Jadi aku perintahkan kau untuk minggir. Akulah yang berhak melintasi jembatan ini." Tak satu pun dari mereka bersedia mengalah dan saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Karena keegoisan dan kesombongan yang tinggi, mereka berdua pun berkelahi. Akhirnya, kedua kambing itu pun tercebur ke dalam sungai. Tak satu pun dari mereka selamat karena hanyut terbawa derasnya arus dan tenggelam. Adik, dari video yang adik-adik nonton, dari video itu adik-adik kita belajar tentang kerendahan hati. Dari kisah kambing itu, kalau tadi dia ceritanya, kalau dari salah satu mereka mengalah, mungkin mereka akan mencapai tujuan yang sama. Tetapi karena mereka tidak mau mengalah satu sama yang lain, maka mereka hanyut dalam sungai dan dibawa oleh arus yang deras. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tadi kita akan menceritakan tentang sebuah kerendahan hati. Jadi adik-adik semua belajar tentang kerendahan hati. Kita harus tetap taat atau tetap merendahkan hati kepada siapapun agar Tuhan meninggikan kita. Adik-adik semua, kita tidak boleh sombong atau tidak boleh merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Maka dari itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk belajar merendahkan hati kepada Tuhan dan kepada sesama. Oke adik-adik, pesan dari firman Tuhan pada hari ini adalah agar kita tetap rendah hati kepada orang tua, keluarga, sesama, terlebih kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Begitu luar biasa firman yang telah disampaikan oleh Kak Ferry untuk kita semua. Firman yang mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi anak yang taat dan anak yang rendah hati. Untuk itu, mari kita sama-sama respon kebenaran firman Tuhan dengan mari kita sama-sama menyanyi lagu yang berkata kasih sukacita damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan pemaksaan diri. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran,
pujian yang berkata firman Tuhan itu pesawat Allah. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Ion. Baik adik-adik, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Dengan segala pergumulan hidup kami datang kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati akan sekolah minggu kami. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, di mana mereka dalam masa dan usia pendidikan mereka, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar apa yang dicita-citakannya kelak tercapai ya Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati semua orang tua anak-anak sekolah minggu, di mana mereka mendidik mereka ya Tuhan. Kiranya Yesus campur tangan. Ya Tuhan Allah kami di surga, kiranya Engkau memberkati juga adik-adik yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan sukacita, berdukacita, kiranya Yesus memberkati. Berkati juga kami semua, guru-guru PAR, ya Tuhan, agar setia selalu melayani adik-adik semua ya Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami ya Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami sudah datang berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, kita akan mengakhiri ketemu sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu mari dengan semangat, dengan penuh sukacita, kita sama-sama mengangkat lagu yang berkata Shalom Shalom, hari Minggu berjumpa lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan kasih-Mu. Engkau telah memberkati kami dari awal sekolah minggu kami hingga berakhir dengan baik. Kiranya sekolah minggu yang akan datang kami dapat menyaksikan di sekolah minggu online ya Tuhan. Ini doa ini sembahyang kami hanya dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, foto sekolah minggu telah berakhir. Jangan lupa untuk